kurung buka lagi, kuadrat, ya kan, tambah n, ya kan, ini rumusnya. Ya. Ya, berarti dapatlah CC-nya itu. Ya, ada pertanyaan? Oke ya, lanjut ya, udah 12 orang ya. Jadi kita hitung CC-nya, berarti CC-nya itu sama dengan ya kurung buka ya ini berarti kuadratnya ini kuadrat ya kan sama dengan dulu lupa sama dengan kuadrat ya kan dibagi kurung buka kuadrat ditambah n kurung untuk kurung ya, ini diakarkan ya. Tuh dapatnya 0,2878951 ya kan. Kita format 2 desimal saja. Oke ya, dapat segini. Kemudian kamu jelaskan di sini apa artinya. Berarti antara dua variabel memiliki kekuatan ya, hubungan yang lemah kan, lemah tapi dia ada artinya ya, berarti gitu ya. Karena dia 0,2 sampai 0,4 kan lemah, tapi ada arahnya pasti gitu. Kemudian berikutnya kamu bisa menghitung nilai KD-nya. Nah, ini nanti ya sebagai apa namanya? Nanti waktu kamu semester 4 nanti kan kita belajar statistika bisnis ya kan. Ini ada bab khusus tentang apa chi-square. Nanti kita melakukan uji independen ya kan di sini. Jadi biasanya kalau C-nya kecil ya kan, berarti itu dia tidak ada pengaruhnya kan, berarti dia independen ya kan. Okay. Di sini kita hitung KD-nya, seberapa besar pengaruhnya ya kan, berarti di sini nilai CC-nya itu dikuadratkan ya kan, ini kuadratkan. Ya dikali 100 ya, 100%. Jadi dapatlah KD-nya sama dengan ini kita kuadratkan kali 100. Nah, dapatnya 8,29. Nah, jelaskan lagi sih. Berarti pengaruh sebenarnya kan variabel X kan, mungkin variabel X-nya itu pilihan tadi ya, terhadap variabel Y kan adalah hanya 8,29% ya kan, dan lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain gitu ya, dan sisanya 91,71% dipengaruhi oleh variabel lain ya. Ya, jadi begini jawabannya untuk yang koefisien apa, menghitung koefisien kontingensi ya kan. Nanti ada soalnya, kamu jawabannya sampai sini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini kita akan coba pakai SPSS ya. Ini di sini saya dulu. Kita olah datanya pakai SPSS ya. Di sini ya kan SPSS.
Jadi di sini kita ambil karena kemarin variabelnya dibatasi 2 variabel ya kan, yang ada multiple-nya gitu ya. Jadi kita ambil yang ini soalnya misalnya yang gampang saja angkanya. Jadi PT Mall of Senang Bogor ingin mengetahui pengaruh biaya promosi terhadap hasil penjualan produk yang baru setahun di launching ke pasaran. Berikut disajikan data untuk beberapa kota di Jawa Barat dalam puluhan juta rupiah, ya kan? Jadi ini data ini ya kan, kita copy, ya kan. Kemudian ini nanti kita jawab ini kan, kita analisis dulu. Ini pertanyaannya sama. Itu membuat persamaannya, merama ya kan, menghitung seberapa besar pengaruhnya, variabel X terhadap Y-nya, hitung sumbang bakunya dan gambarkan garis refleksinya ya. Berarti di sini kita pindahkan ke Excel tadi. Ya. Oke, pindah ke sini. Tapi kalau datanya sudah ada di Excel langsung saja ya kan. Ini kebetulan kan datanya di Word ya kan, kita pindahkan dulu ke Excel. Atau datanya di urut-urutan ya kan, kamu langsung aja ketik di situ ya kan, gitu ya. Ini datanya, kemudian ini kita copy. Kita copy ya kan, ini angkanya saja kita copy ya. Kita copy. Nah, kemudian stop. Kita masuk sekarang ke SPSS-nya ya. SPSS. Nih ya, ini tampilan dari SPSS. Di SPSS itu saya punya seri 20 ya kan, sekarang udah 26 ya. Jadi di sini ada 2 jendela ya kan. Jadi ada data view, ada variable view. Data view ya kan. Data view ini gunanya untuk tadi memasukkan data atau mengetik data di sini. Kalau kamu datanya langsung diketik, ketik aja di sini. Masukkan dulu variabel X-nya semua ya kan, baru Y-nya gitu ya. Ya. Jadi kalau hanya 2 ya berarti ya 2 diisi kolomnya ya kan. Nah, sama juga dengan data kita tadi hanya 2 ya kan. Jadi tadi datanya udah ada di Excel, kita tinggal copas di sini, tinggal di copy, paste di sini ya kan. Pasti ya kan ya. Nah, sudah ada angkanya ya. Nah, kemudian angka-angka ini ya kan, kita punya dua data seperti ini saja ya kan, tidak yang lain ya kan. Nah, setelah itu kita masuk ke variabel view-nya. Seandainya nanti datanya banyak ya kan, kamu masukkan juga semuanya. Mungkin ya kan kayak di keuangan gitu ya. Saya itu ada variabelnya X-nya X1, X2, X3 sampai 7 ya kan, sampai 7 sini. Habis itu baru di ya. Ya, setelah itu ini kita masukkan angkanya sudah kita masukkan atau sudah kita ketik ya di sini ya. Kemudian kita buka jendela kedua ya kan, variabel view-nya. Kemudian kita lengkapi ya kan, yang sesuai dengan ininya. Nama dulu, nama variabelnya ini X tinggi ya. Kemudian tipe datanya itu angka-angka ya kan. Kemudian ini lebarnya ya kan, itu ada 8 ya kan. Desimalnya maunya berapa, 2 atau berapa, tinggal dirubah-rubah saja. Berapa ya, ini dirubah-rubah juga ya. Dirubah. Kemudian labelnya ya. Di sini biaya promosi. Kemudian ini penjualan ya. Kemudian jalannya boleh diabaikan ya. Kalau ada yang mau diganti-ganti boleh silakan. Ya, ada data yang missing, ada yang ini. Kalau nggak ada ya udah langsung kita klik di main ya, main menunya ini kan, toolbarnya ya kan, menu barnya kan ya, ini analisis ya kan, kemudian regresi ya, linear ya kan. Nah kemudian kamu pindahkan biaya promosi itu berarti ini variabel independen. Penjualan itu variabel dependennya. Yang lainnya boleh diabaikan ya, diabaikan. Kemudian kamu klik statistik. Nah, apa yang mau dilihat ya kan? Nah, mungkin nanti kalau untuk menduga ya kan, apa pendugaan interval ini diklik ini ya kan. Ini level kontingensinya 95% boleh ya kan. Kalau nggak usah, karena kita masih deskriptif belum ada ya kan, nggak usah. Ini saja ya kan. Nah, 3 ini saja.
ya kan. Nah, setelah itu klik continue. Oke. Nanti hasilnya langsung otomatis ada tabelnya di sini ya, hasil outputnya. Nah, kemudian nanti dalam soal ujian hasil output ini saya copy ke lembar soalnya kan. Ini saya copy ke lembar soalnya. Ya kan? Ini saya copy. Ya kan? Saya saya buka dulu Word-nya ya kan, saya copy ke Word ya kan. Iya, jadi di copy. Kita copy yang tadi ya kan. Ini kita buka lagi hasil output tadi. Nah, ini kamu copy. Ya kan? Biasanya copy satu ya. Ini pindah copy ke Word tadi. Ya kan? Berarti keempat-empatnya kita copy. Oke ya, terus ambil yang ketiga. Sebenarnya yang ANOVA ini nggak perlu sebenarnya ya kan, karena kita masih deskriptif gitu. Kan, kemudian tabel yang keempat kita copy juga yang koefisiennya. Oke. Ya, nanti soal ujiannya ini nih ya. Soal ujiannya itu sudah berupa hasil outputnya itu saya pindahkan ke ini. Nanti judul soalnya, narasinya berikut ini adalah hasil olahan dengan SPSS ya kan. Datanya itu X-nya itu apa, Y-nya apa ya kan, tahun ya, datanya diambil dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Nah, berikut adalah hasil output dari SPSS-nya ya kan. Kemudian pertanyaannya tadi, pertanyaannya yang A tadi. Nah, kamu disuruh membuat persamaan regresinya kan, persamaan regresi dan ramalkan ya kan, taksir ya kan, ramalkan nilai penjualan ya kan, ke biaya promosi ya kan 150 ya. Nah, jadi kamu hitung ya kan, di persamaan regresi itu rumusnya kan Y topi ya kan, Y topi sama dengan A tambah BX ya kan. Nah, berarti kita hitung nilai koefisien A dan koefisien B-nya gitu ya. Biasanya kita hitung B dulu ya. Jadi sini saya ambil rumusnya supaya ketahuan ya. Ini rumusnya B ya. Nah, jadi nilai B itu ada di tabel yang keempat ini, nilai koefisien ya. Nah, lihat yang B apa, yang jangan yang konstan tapi yang di bawahnya ini. Itu berarti menandakan variabel B-nya ya. Itu koefisien regresinya gitu ya. Jadi nilainya adalah 3,592. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kamu hitung nilai A-nya. Ambil lagi rumusnya. Ya kan? A boleh rumus yang panjang ini. Ya kan? Dari sini. Boleh juga rumus yang pendek ya kan nih, atau yang pendeknya juga boleh. Ya kan? Pendek ini ya. Gampang maksudnya ya. Nih. Nah, nanti hasilnya langsung ada sama dengan ini min 18,255, jadi langsung, jadi tidak lama-lama ya kan.
makanya kalau dengan hasil output SPSS ini waktunya bisa lebih pendek, paling 5 menit sampai 10 menit selesai gitu ya, menjawab yang tadi 4 pertanyaan tadi. Ya kan? Nah, setelah itu baru kamu buat persamaannya, Y topi sama dengan ya kan min 18,255 ditambah 3,592 X. Dari sini dapat dijelaskan bahwa antara kedua variabel memiliki hubungan yang positif ya. Ya, karena dia B-nya positif gitu ya. Nah, kemudian kamu jawab yang B-nya. Yang B-nya pertanyaannya seberapa besar ya kan pengaruh variabel X terhadap Y ya. Kan berarti kita langkah pertama kita hitung dulu nilai R-nya, koefisien korelasinya ya kan. Jadi kita gunakan metode kuadrat kecil ya. Kita ambil lagi rumusnya di sini. Ya kan. Ini ya, metode kuadrat kecil atau metode momen ya kan. Kita akan ke sini. Nah, kemudian hasilnya langsung ya, kamu lihat tabel yang kedua. Nah, ini ya, ini R-nya, nilai R-nya kan. Berarti nilainya adalah 0,918. Koma itu menandakan dia ini ya. Berarti dia dalam koma gitu. Jadi di sini berarti nilainya dapat kamu tuliskan 0,918. Berarti kamu tulis di sini keterangannya antara kedua variabel memiliki ya kekuatan hubungan yang sangat kuat ya kan, sangat kuat dan searah ya, karena dia positif ya. Jadi derajat kekuatan hubungannya sangat kuat gitu ya dan searah ya. Kemudian baru kamu hitung KD-nya ya, KD-nya jadi rumusnya ya kan sama dengan R kuadrat atau R kecil juga boleh, R kuadrat atau R besar ya, R besar R kuadrat kan R kuadrat ini dikali 100 kan, jadi sama dengan hasilnya juga ada di sini R square-nya itu ya, ini R square-nya, R kuadratnya. Kamu tinggal kalikan dengan 100 ya kan, 100% gitu. 0,843 ya, 0,843 masuk sini 0,843 dikali ya kan 100% sama dengan ya 84,30% lah ya, atau 84,3% gitu ya. Maka di sini dapat jelaskan bahwa pengaruh sebenarnya ya kan variabel X ya kan dalam kurung biaya promosi terhadap variabel Y dalam kurung penjualan adalah kan di 84,30% dan sisanya kurangkan 100 ya, berarti 15,7%, 70% ya dipengaruhi variabel lain ya kan. Jawab yang B-nya. Yang A yang tadi ada yang ketinggalan ya kan, kamu belum meramal ya kan, diramal dulu di sini
berarti dapatlah di takdirannya itu di topinya sama dengan tadi X-nya kan 150 kan, berarti min 18,255 ditambah ya kan 3,592 dikali 150 ya kan sama dengan berapa tuh? Berarti ya kan min 18,255 ditambah turun buka 3,592 dikali 150 ya kan sama dengan dapatnya 520,545. Jadi mungkin ya 520,545 juta misalnya atau miliar ya, atau apa gitu ya. Oke, nah itu jawabannya ya. Nah, lengkap. Nah, kemudian berikutnya baru kamu jawab yang C-nya. Yang C-nya kamu disuruh menghitung S ya kan, sebang bakunya SCF, pesan duganya berapa. Kemudian subang baku terhadap D-nya S D ya kan, kemudian S A ya kan, subang baku untuk coefficient interceptnya ya kan. Nih, jadi rumusnya ada semua ya kan, kamu tinggal ambil rumus dulu begini ya kan, ambil rumusnya di SCF-nya masuk ke sini ya kan. Nah, hasilnya berapa? Langsung ada hasilnya ya kan, berarti di tabel yang kedua tadi, yang kedua ya kan, nih standard error of the estimate ya kan, nih ya kan 34,94207 kan, kamu tulis kan, tinggal tulis saja 34,94 ya, berapa tadi 94207 ya kan. Nah, kemudian kalau SB-nya berapa? Nah, bikin dulu rumusnya ya kan, ambil lagi rumusnya di sini, ini rumusnya ya, ini mau copy lagi, pindah ke sini, pindah ke yang tadi ya. Nah, nanti dapatlah SB-nya itu ya kan, SB itu sama dengan, nah langsung sama dengan ada di tabel yang keempat ya kan, tadi nih ini nilainya, ini tanda errornya kan, nih 5,86 ya kan, 0,586 ya, 0,586 ya kan, tulis di 0,586. Kemudian berikutnya ya SA-nya, berarti nilainya berapa ya kan. Nah, ada lagi tabel yang keempat tadi, berarti ini ya standard error untuk yang konstanta tadi, berarti ini 45,500 ya kan, tulis 45,500 ya kan, ya kan. Nah, kemudian yang D-nya ya kan, kamu bikin kurvanya, kurva ya kan, kurva. Nah, boleh kamu bikin celah manual ya kan, atau apa kan, di ini tinggal ditentukan titik potongnya ya kan. Nah, ambil lagi persamanya ini ya, stop ya, saya bantu ya, waktunya masih berapa menit lagi nih. Ya, belum ada ya tandanya, peringatannya belum ada. Nah, kita hitung bikin kurvanya sekarang, stop ya kan. Nah, sama kayak kemarin bikinnya tuh kan. Nah, atau boleh juga pakai tadi ya, pakai
data yang ada tadi. Jadi di sini ya kan, bikin persamaannya Y topi sama dengan min 18,255 ditambah ya kan 3,592x ya kan. Nah, kemudian sama kemarin lah kan, kamu tentukan titik potongnya. Titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0 ya kan. Masukkan 0 sama dengan ya min 18,255 ditambah 3,592x. Pindahkan min 3,592 X ya kan sama dengan min 18,255 itu ya. Kemudian X-nya saja, karena min sama min boleh dihilangkan minnya. 18,255 dibagi dengan 3,592. Nah, ini dapat berapa nih? Ya kan? Kemudian yang kedua berikutnya titik potong. Berapa didapatnya? Titik potong dengan sumbu Y ya kan. Syaratnya X sama dengan 0. X sama dengan 0 ya kan. Berarti di sini langsung saja Y-nya sama dengan A ya kan. Nah, sama dengan min 18,255. Ini dapatlah ini koordinatnya ya kan. 0 min 18,255. Nah, kali ini berapa nih? Ini berapa dapatnya? 18,255 dibagi 3,59 berapa? 4, atau 5,4, 18,255 dibagi 3,592 5,08 Pak. 5,08 nanti dapatlah koordinatnya itu 5,08 dan 0 ya kan. Tuh. Nah, kemudian kamu tinggal hubungan titiknya tadi. Iya. Ini ya. Jadi di sini kita misalkan 5,08 misalnya. Ini X kan. Ini Y-nya. Kemudian di sininya misalnya min 18,255. Nah, kemudian kamu hubungkan garisnya. Nih, hubung garisnya. Tuh ya. Inilah kira-kira garis deteksinya kan. Jadi persamaannya tadi Y topi sama dengan min 18,255 tambah 3,592x ya kan. Tuh. Itu lengkap jawabannya kan ya. Oke ya. Ada yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Oh, ini 7 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Oke ya. Kita
kalau tidak ada, saya sudah bagikan tugasnya ya kan. Nanti kamu kerjakan di LMS dan di GCR ya ada ya tugasnya. Jadi kamu lihat kumpulan soal-soal itu, soal-soal tentang regresi dan korelasi. Kemudian kerjakan soal nomor 5 dan soal nomor 6 atau nomor. Cara rankingannya itu ya kan angka paling besar itu berarti rankingnya besar gitu ya. Yang paling kecil berarti rankingnya kecil gitu ya. Oke ya. Oke ya. Nah, jadi sini caranya kamu perhatikan angka yang paling kecil dari X-nya ini ya. Ya kan? Berarti 57 kan? Iya, Pak. Nah, 57 ya kan? Sebaiknya ditandain dulu. Berarti ini sudah kita ranking dari kan, kita tandain. Ini berarti urutan pertama ya. Kan? Ini berarti karena dia cuma ada satu, berarti langsung tulis ranking 1. Ya. Kemudian habis 57, 63 kan? 63 juga ada satu ya kan? Di sini kita tandain dulu. Ya kan? Berarti di sini rank ya, urutan keduanya ya kan? Nah, dia ada satu, berarti di sini ranking ya 2 ya. Nah, kemudian setelah 63 itu ada 74 ya kan? 74 juga ada satu kan? Nah, berarti di sini juga berarti yang ketiga ya kan? Ditulisnya ranking 3 di sini ya. Nah, kemudian habis 74 ada 82. 82-nya ternyata ada 2. Ya kan? Nah, berarti sini kamu tentukan dulu, ini berarti ini urutan yang ke-4 ya kan? Ini ya, urutan ke-4 ya. Ini ke-4-nya. Kemudian yang ini yang ke-5 ya. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan rankingnya? Jadi caranya kamu jumlahkan tadi urutan 4 dengan 5 tadi, 4 tambah 5. 9 kan, bagi 2. Berarti di sini kamu tulisnya ranking 4,5 ya. Ranking 4,5. Nah, kemudian setelah 82 ada 87 kan? 87. 87 juga ada satu. Berarti ini langsung ditulis ya kan? Ranking di urutannya tadi, urutan ke-6 ya kan? 6. Nah, di sini langsung ditulis ranking 6. Karena dia ada satu ya kan, 6. Ya. Nah, kemudian setelah 87, 90 ya kan. 90-nya ternyata ada 3 ya kan. Nah, kamu urutkan di sini yang urutan ke-7-nya. Kan ke-7. Yang ke-8 berarti ya. Kemudian yang terakhir yang di bawah ini yang ke-9 ya. Kemudian penulisan rankingnya sama kayak tadi juga. Kamu jumlahkan 7 tambah 8 tambah 9. 7 tambah 8 tambah 9 bagi 3. Ya kan? Berarti 7 tambah 8 15 tambah 9 24 bagi 3 berarti 8. Itu 8 di sini. 8 ya. Kemudian terakhir ya, yang paling besar yaitu ya kan di sini berarti urutan ke-10 ya kan. Tulisnya 10 karena cuma ada satu berarti langsung aja tulis 10. Gitu ya. Nah, jadi begitu caranya ya. Kemudian sekarang kita lanjut dengan ranking G-nya. Kita meranking G ya kan. Kalau kita perhatikan juga yang paling kecil. Ternyata 75 kan. 75-nya ada 2 ya kan, berarti sini kamu urutan lagi seperti tadi. Ini yang pertama ya kan, itu untuk menandakan bahwa kita sudah merankingnya gitu ya. Nanti bayangkan kalau dia banyak ada 50 misalnya gitu ya. Oke, ini 2 ya. Nah, kemudian karena dia sama berarti ranking ini di sini juga sama. Maka kita jumlahkan 1 tambah 2, 3 bagi 2. Berarti 1,5 ya kan, penulisan rankingnya.
Nah, ya. Kemudian berikutnya setelah 75 ada ya 83 kan? 83 ini ada 1 ya kan? Kalau 1 mah idealnya kan semua angka terpenuhi gitu ya. Nah, jadi kalau beda-beda nilainya, tapi karena dia sama-sama ya repot. Jadi ada yang tidak masuk ya kan gitu ya, yang tidak ditulis angkanya gitu ya. Jadi sini kalau dia cuma 1 langsung ranking 3 ya kan. Nah, kemudian setelah 83 itu ada 92 ya kan. Nah, 92 juga ada 1, berarti sini yang keempat ya kan. Tulisnya ranking 4. Kemudian setelah 92 itu ada 95. Ada 1 juga ya kan. Berarti di sini kamu tulis ya kata yang kelima. Rankingnya ranking 5 ya kan. Kemudian habis 95 100. 100-nya ada 2 ya kan. Berarti di sini 6 dan 7 ya kan. Jadi kamu bikin dulu ya. Tanda dulu ini yang nomor 6-nya. Kemudian di sini yang nomor 7-nya. Kan 7. Nah, kemudian untuk perankingannya kamu jumlahkan 6 tambah 7. 6 tambah 7 13 bagi 2 berarti 6,5 ya. Nah, dan setelah 100 110 ada 1 ya kan, langsung ditulis ini ya, yang ke-8 ya kan. Nah, berarti rankingnya langsung ranking 8 cuma ada 1 kan. Kemudian setelah 110 140 ada 1 juga ya kan, berarti sini yang ke-9 ya kan ya. Jadi di sini ditulisnya ranking 9. Nah, terakhir ya kan ini 150 berarti hanya 1 ya kan, berarti ini urutan ke-10 ya. Kata yang ke-10 tulisnya ranking 10 ya. Nah, kemudian setelah kita ranking semuanya ya, kita urutkan ya kan, ini kan pasti ada sama-sama gitu. Karena angkanya di sini nilainya itu ada sama-sama. Kalau dia beda-beda semua berarti urutan 1 sampai 10 ini terpenuhi semua. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Tapi kalau dia ada sama-sama tadi ya kan, berarti rankingnya juga ada yang sama gitu ya. Gitu ya maksudnya. Nah, langkah berikutnya kita hitung jumlahnya apa bedanya ya. Ini beda sama dengan Rx ya, dikurang Ry ya. Ranking atau boleh juga Ry dikurang Rx. Nah, ini masalah ya kan. Coba nanti yang kita ambil itu nilai kuadratnya gitu ya. Yang kita ambil nilai kuadratnya. Ya, jadi di sini D. Ya, kita supaya bagus ya. Oke ya. Jadi di sini kamu kurangkan sama dengan ya Rx dikurang Ry-nya. 10 kurang 10 ya kan? 0. Ya, tarik ke bawah. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya kami hitung D kuadratnya. D kuadrat ya kan? Ya. Hitung D kuadratnya kan. Nah, kemudian di sini tinggal dikuadratkan saja 0 kuadrat ya kan. Kita ke bawah lagi ini hasilnya ya kan. Nah, kemudian yang masuk ke rumus kan sigma D kuadratnya ya kan, berarti sini kamu jumlahkan ya kan sigma D kuadratnya itu. Terus ini jumlah sigma D kuadratnya ini sama dengan kamu jumlahkan ya kan 0 tambah 0,25 tambah 0,25 gitu ya. Kalau pakai kalkulator ya kan ini
dapatnya 32,5 ya kan. Setelah kita dapatkan nilainya, baru kita masukkan ke rumusnya untuk menghitung nilai, ya kan, menghitung nilai RS-nya tadi. Ya. Jadi saya ambil rumusnya dulu, ya kan. Mana rumusnya? Kan jadi pakai dengan Dengs-Sperman tadi ya. Ini saya pindahkan sini, ini rumusnya ya. Oke, dapat rumusnya, kemudian kita hitung sekarang. Jadi RS-nya itu berapa? RS kan sama dengan, langsung kita hitung ya kan, ya sama dengan, langsung kita hitung 1 dikurang kurung buka, ya kan, kurung buka lagi boleh ya kan. Jadi 6 dikali sigma D kuadrat tutup kurung dibagi dengan, ya kan, kurung buka 10, n-nya 10 kan, dikurang, ya dikali, ya kan, 10 kuadrat dikurang 1 ya, tutup kurung ya kan, enter. Ini ya. Nah, dapatnya 0,80303 ya kan. Jadi di sini boleh kita format dulu ya, maunya dualisme saja. Oke, dapatnya 0,8. Di sini kamu jelaskan, berarti antara kedua variabel tersebut ya kan memiliki hubungan yang kuat ya kan, yang kuat dan searah gitu ya, karena dia positif gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat nilai ini, kita hitung sekarang KD-nya. KD ya, KD itu rumusnya sama dengan RS ya kan, RS-nya ini dikuatkan ya kan, RS ini kuadratkan kuadrat ya kan, dikali 100 ya, 100%. Berarti KD-nya itu sama dengan nilai yang ini kita kuadratkan dikali 100. Dapatnya 64,46 ya, 49 ya. Nah, kemudian ini kamu jelaskan, berarti pengaruh sebenarnya kan variabel X, yang nggak tahu variabel X-nya apa bunyinya kan, apa labelnya gitu, terhadap variabel Y adalah 4,49% ya, dan sisanya ya kan kita kurangkan 100, berarti 35,51% dipengaruhi oleh variabel lain ya. Nah, kira-kira begini jawabannya ya. Kalau nanti ada soal tentang Dengs-Sperman gitu ya. Boleh diperhatikan dulu, boleh bertanya, silakan. Kalau Pak, itu nggak dikali 100% apa dikali 100, Pak? Mana? Yang ini? Yang KD. Ya, dikali 100 ya. Kalau untuk menghitung yang ini kurang 100, itu kan dapat segini.
64,49 kurang 100 ya kan, atau 100 kurang ini dapat segini ya. Oke ya, ada yang mau bertanya silakan. Ini berarti range korelasinya. Nah, berikutnya nanti kita coba menghitung nilai koefisien kontingensi ya. Ada pertanyaan ini? Yang ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut yang soal yang kedua ya. Yang kedua, ini nanti juga ditanyakan waktu ujian, ada soalnya gitu ya. Soal yang kedua ini, jadi nanti saya bikin soalnya 6 gitu ya, tolong pilih 3 atau 4 gitu ya. Jadi ini soal yang berikutnya. Saya ambil lagi soal yang ada di PPT. Kita hitung nilainya ya. Ini ya. Ini gampang ya kan, cuma kontingensinya 2 kali 2 ya. Tidak banyak yang kita hitung ya kan. Jadi bayangkan nanti kalau kontingensinya 6 kali 6, 3 kali 6 kali 4 ya kan, 5 kali 5 gitu ya. Jadi lebih banyak ya. Oke, saya bacakan soalnya. Data berikut menunjukkan hasil penelitian mengenai preferensi konsumen terhadap warna bungkus barang. Sebagai berikut ya kan, ada pilihannya senang tidak senang atau suka tidak suka gitu ya. Kemudian warna bungkus barangnya itu ada putih bukan putih. Yang senang warna putih itu 75 orang, yang senang warna bukan putih 50 orang ya kan, yang tidak senang warna putih 25, yang tidak senang warna bukan putih 60. Kemudian yang ini kita pindahkan tadi ke Excel tadi ya. Ini saya pindahkan ke Excel tadi. Ya, ini yang CC ya. Sini. Ini namanya data hasil pengamatan ya. Hasil pengamatan berarti data primernya namanya, data primer ya. Kalau kita kan data penelitian gitu ya, data sekunder berarti data primer ya, disimbolkan dengan OID. Kebanyakan akuntansi itu kan data primer ya kan, apalagi auditing gitu ya. Nah, kemudian di sini ya di sini pilihan ya kan. Kemudian di sini itu warna bungkus barangnya, warna bungkus barang ya, tulis panjang. Oke. Ini ya. Jadi kamu masukkan di sini, ini putih. Di sini yang bukan putih. Kan di sini senang ya. Iya. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan ya, yang senang warna putih tadi berapa tadi? 5 ya. Yang senang warna bukan putih 50. 25 Pak. 50. Yang tidak senang warna putih 25 25, oke. Kemudian yang sama 60. 60, oke ya. Ini data pengamatannya. Kemudian kita hitung berapa jumlah respondennya kan. Di sini kamu jumlahkan jumlah ya. Jumlahkan ini jumlah barisnya disimbolkan dengan NI titik ya kan. I
Kemudian di sini jumlah kolomnya, jumlah kolom. Jadi jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom, gitu ya. N titik G. Ya. Nah, kemudian kita hitung jumlahnya, jumlah baris dulu. Ya, karena ada cuma sedikit ya gampang jumlahnya. Jadi kalau dia banyak nanti 6 ya kan, atau 6 kali 6 kan, atau berapa gitu ya. Jadi kalau ini kan cuma 75 tambah 50 ya kan. Berikutnya 25 tambah 60. Kemudian jumlah kolomnya juga sama, kamu jumlahkan. Ya. Jadi jumlah sampelnya itu yang kembali ya kan. Ini tadi kamu sudah nyebar kuesioner ya kan. Udah berdiri di depan pasar gitu kan, atau di depan mall gitu kan, supermarket. Serahkan kuesionernya ya kan, nanti diisi, dikembalikan lagi ya kan, ketika kita tabulasi hasilnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya kan, langkah berikutnya kita hitung nilai harapannya atau disebutkan dengan EID, nilai harapan baris CI kolom PD ya kan, ekspektasi ya kan. Rumusnya tadi sudah ada di PPT tadi rumusnya. Jadi EID itu secara umum rumusnya sama dengan kurung buka ya kan, jumlah baris ya TI dikali dengan jumlah ya kolom PJ ya, dibagi dengan ya, jumlah totalnya ya kan, N titik ya. Rumusnya ya kan, berarti di sini kamu hitung nilai ya kan, mulai dari E11, berarti ini nilai harapan baris pertama kolom pertama. Berarti kan O11, nilai pengamatan baris pertama kolom pertama gitu ya. Nah, berikutnya kamu hitung E12, kemudian E21, kemudian E22 ya kan. Kalau dia banyak nanti berarti banyak di sini sampai E66 misalnya gitu ya, E65 gitu ya. Nah, jadi banyak. Nah, di sini kamu hitung caranya tadi. Berarti E1 itu rumusnya ini kan. Jadi kurung buka jumlah baris pertama dikali dengan jumlah kolom pertama ya kan, dibagi dengan totalnya ya. Kemudian yang ini juga sama, berarti ini ya jumlah baris pertama dikali dengan jumlah kolom kedua dibagi dengan totalnya. Ini ada salah ya, ada hukumnya 2 ya. Kemudian berikutnya kurung buka jumlah baris kedua dikali dengan jumlah kolom pertama dibagi dengan totalnya, gitu kan. Kemudian yang terakhir ini sama dengan jumlah baris kedua dikali dengan jumlah kolom kedua dibagi dengan totalnya ya kan. Nih didapatlah segini ya kan ya. Jadi karena komanya banyak nih, kita format ya kan, 2 desimal saja. Itu ya. Nah, dapat angkanya ya kan. Kemudian berikutnya ya, setelah dapat ini baru kita hitung nilai E kuadratnya. E kuadrat ya kan. Kuadrat itu ya, E kuadrat. Jadi E kuadrat itu rumusnya ya, sama dengan kan sigma I sama dengan 1 ya kan, sigma D sama dengan 1 ya kan, kurung buka OID dikurang EID untuk kurung dikuadratkan ya kan, ini dikuadratkan
akan dibagi dengan PID, ya kan? Ini rumusnya. Nah, berarti langsung hasilnya saja, ya kan, sama dengan ya X, ya kan, kuadrat, gitu ya. Kuadrat ya sama dengan, kan, ya langsung, ya kan, berarti kurung buka ya, kurung buka lagi sekali lagi, ya kan, boleh kan. Jadi nilai O-nya O1175, ya kan, dikurang E11 59,52, tutup kurung, dikuadratkan dulu, dibagi dengan, ya kan, ini E11 tadi, ya kan, tutup kurung, ditambah kurung buka, ya kan. Jadi yang kedua 50 dikurang 65,48, tutup kurung, dipangkatkan dulu, dikuadratkan, dibagi dengan ini, tutup kurung, ditambah kurung buka, ya kan. Jadi ini 25 dikurang 40,48, tutup kurung, dikuadratkan dulu, dibagi dengan 40,48, tutup kurung, ditambah yang terakhir kurung buka, ya kan, 60 dikurang 44,52, ya kan. Ditulis saja, tulis tangan, ya kan. Tutup kurung, dipangkatkan dulu, dikuadratkan, dibagi dengan E22, ya kan, 44,52, tutup kurung. Enter. Dapatnya 18,9786096, ya kan. Jadi ini kita format, ya kan. Atau juga boleh kamu hitung salah satu di sini. Jadi ini kamu pindah ke sini, ya kan. Boleh juga kamu hitung salah satu aja, boleh juga. Ini ya, kamu hitung salah satu di sini boleh juga, ya. Nanti baru jumlahkan sama hasilnya, ya. Ini 75, supaya jangan digabung-gabung tadi bingung, ya kan. Kurang ini, dikuadratkan dulu, dibagi ini, ya kan. Bentar, berikutnya juga begitu, kurung buka ini dikurang yang ini, ya kan, kurung pangkat 2 dibagi ini, ya kan. Tuh, sama dengan yang berikutnya, ini 25 dikurang 44,48 dan 2 dibagi 40,48, ya. Akhir ini kurung buka 60 dikurang 64,52, tutup kurung pangkat 2 dibagi 44,42. Sama hasilnya, kan. Ini kamu rapikan 2 desimal misalnya ini, ya. Nah, jadi baru jumlahkan sama dengan, ya, ini, ya. Berarti nilainya sama 18,98, kan. Nah, setelah dapat nilai ini, ya kan, nah, baru kita hitung nilai CC-nya. CC-nya, ya kan, rumusnya apa? CC itu sama dengan, ya, di bawah tanda akar, ya kan. Nggak ada rumusnya, nggak ada, ya kan. Jadi ini di bawah tanda akar, ya kan. Kemudian X kuadrat ya dibagi